Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan ketiga, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis. Oke, untuk pertemuan ketiga, sini Bulfa akan membahas kembali tentang bab pertama. Terkait bab pertama, kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Untuk di sini kita akan membahas hukum bacaan mat. Tetapi kita akan fokus membahas 3 mat, yaitu mat iwat, yang kedua mat layin, dan yang terakhir adalah mat arid lisukun. Untuk yang pertama adalah mat iwat. Untuk pengertian secara bahasa, mat artinya panjang dan iwat berarti pengganti. Sedangkan mat iwat secara istilah yaitu mat yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau ada tanda wakof. Bacaan mat di sini menggantikan bunyi fathatain. Jadi ada fathatain di akhir ayat, itu adalah mat iwat. Untuk cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Kita langsung pada contohnya. Contoh hukum bacaan mat iwat terdapat pada surat An-Nasr ayat ketiga. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Mat iwatnya, contoh mat iwatnya adalah pada lafaz tawwaba. Ini kalau tulisannya adalah tawwaban, tapi karena ada wakof di akhir ayat, bacanya tawwaba. Fathatain di sini diganti dengan mat fathah tawwaba dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Itu adalah mat iwat. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya adalah mat layin. Untuk pengertiannya secara bahasa, mat berarti panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan mat layin secara istilah adalah mat yang terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului harokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2 atau 4 harokat atau 6 harokat. 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Boleh pilih salah satunya. Langsung kita terapkan pada contohnya. Contoh mat lain terdapat pada surat Quraisy ayat 1 dan 2. Contohnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Ada ya sukun atau waw sukun. Kebetulan di sini contohnya ya sukun semua. Ada ya sukun yang didahului harokat fathah. Ini harokat fathahnya. Dan kemudian setelahnya ada huruf yang dibaca wakof. Quraisy, lafadznya di sini, lafadz bacaan mat lainnya. Quraisy, shaif. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya pada hukum bacaan mat yang terakhir, yaitu mat arid lisukun. Pengertiannya, secara bahasa,
Mat artinya panjang. Arid berarti baru atau tiba-tiba ada. Dan sukun artinya mati. Jadi secara ringkasnya adalah apa? Bacaan mat yang sukunnya yang baru disukun. Sedangkan secara istilah, mat arid lisukun adalah mat yang terjadi apabila ada huruf mat. Huruf mat itu ada 3, waw, alif atau ya. Waw setelah harokat dhammah dan alif setelah harokat fathah dan ya setelah harokat kasroh. Berada di akhir ayat atau tanda wakof. Ada huruf yang kemudian diwakofkan. Cara membaca mat arid lisukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, qasr, pendek, atau 4 harokat, tawasud, itu adalah tengah-tengah, atau 6 harokat, tul, panjang. Tapi yang paling utama di sini, kita membacanya dengan 6 ketukan atau 6 harokat. Langsung kita terapkan pada contohnya ya. Contoh mat arid lisukun terdapat pada surah Ali Imran ayat 102. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mat arid lisukunnya di sini adalah muslimun. Ini kan ada huruf mat, waw sukun yang jatuh setelah harokat dhammah dan kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan, muslimun. Sering ngerti ya di sini? Masih banyak lagi contoh mat arid lisukun, banyak lagi contoh mat lain dan mat iwat di dalam Al-Quran. Kalian bisa pahami dan bisa kalian temukan dalam Al-Quran. Selanjutnya, apabila dalam penjelasan bacaan mat tadi mungkin ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanya langsung kepada Bu Ulfa lewat WA, wapri lewat WA atau lewat kolom komentar boleh. Silahkan kalian tanyakan apa saja yang kalian tidak dimengerti terkait hukum bacaan mat yang tadi kita pelajari. Untuk tugas pada pertemuan ketiga, di sini adalah mempraktikkan bacaan mat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 19. Untuk bacaan matnya tadi khusus 3 bacaan mat ya. Mat iwat, mat lain, dan mat arid lisukun. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rekaman suara sendiri ketika membaca ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh diwakilkan, harus suara sendiri. Bagaimanapun hasilnya, karena kita adalah sama-sama belajar, jadi itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Kemudian, ketentuan yang kedua adalah rekaman suaranya maksimal 100 MB, tidak boleh lebih. Jika rekaman kalian membaca Al-Quran sudah selesai, kalian bisa kirimkan lewat Google Form yang nanti akan saya bagikan di grup kelas, bukan di WA ya ngirimnya. Jadi ngirimnya nanti di Google Form yang saya berikan. Selanjutnya, ini yang perlu diperhatikan adalah setiap satu akun hanya bisa mengirim 1 kali, tidak bisa diulang. Oleh karena itu, sebelum kalian mengupload file rekaman suaranya, kalian harus meneliti terlebih dahulu. Untuk pengumpulan maksimal adalah hari Sabtu tanggal 8 Agustus jam 8 malam. Sekian untuk hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.